Granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Agung Sulistyo. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan program sarjana Prodi Psikologi Fakultas Sosial dan Humaniora, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Bandung. Ya, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai agama dan korelasinya terhadap kesembuhan penyakit umat manusia di muka bumi ini ya, Baraya. Tentunya ketika kita akan membahas sesuatu, kita harus memahami terlebih dahulu apa definisi poin dan subpoin yang akan kita bahas. Kita akan membahas mengenai agama dan definisinya terlebih dahulu ya, Baraya sekalian. Definisi agama itu menurut Wikipedia merupakan sebuah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan atau sejenisnya, serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan, tatanan masyarakat, dan tatanan sosial. Lalu pelaksanaan agama ini bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Jadi agama itu merupakan sebuah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhannya. Seluruh tatanan sistem sosial, sistem masyarakat itu diatur oleh agama. Nah, pada zaman sejarah adat menjadi alat untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama. Sementara salah seorang peneliti itu menyebutkan bahwa agama itu merupakan sebuah sistem kultural atau cultural system, hingga kemudian menjadi kritikan untuk peneliti lainnya bahwasanya agama itu mengkategorikan sebagai sebuah kategori anthropological. Nah, banyak agama memiliki mitologi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna serta tujuan hidup dan asal-usul kehidupan di alam semesta ini. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang-orang itu memperoleh moralitas, etika, atau attitude, hukum adat, adat istiadat, atau gaya hidup yang disukai menurut ajarannya masing-masing. Itu pun menurut beberapa perkiraan ada sekitar 4.200 agama di muka bumi ini, Baraya sekalian. Nah, banyak agama yang mungkin telah mengorganisir perilaku, kependetaan, mendefinisikan tentang apa yang merupakan kepatuhan atau keanggotaan, tempat-tempat suci, dan kitab suci. Praktik agama juga dapat mencakup ritual, khotbah, peringatan, dan pemujaan terhadap Tuhannya. Berbicara mengenai agama tentunya sangat sensitif sekali ya, Baraya. Apalagi Baraya sekalian tahu mungkin ya, di negara Republik Indonesia ini sangat beragam mengenai agama, adat istiadat, suku, dan budaya. Tentunya harus hati-hati dalam membahasnya ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai korelasi agama terhadap kesembuhan penyakit yang ada di muka bumi ini. Tentunya kita membahas keseluruhan, tidak hanya agama Islam saja ya. Sejenak kita melirik beberapa hasil penelitian. Dahulu itu ada salah seorang peneliti yang berhasil menemukan bahwa agama itu dapat menjadi protektif utama untuk mencegah tindakan seseorang terhadap tindakan bunuh diri. Dan di dalam agama Islam khususnya, itu kita sepakat bahwasanya Tuhan yang Maha Esa atau Allah sendiri membenci seseorang yang melakukan tindakan bunuh diri ya, Baraya. Kita sepakat bahwasanya Tuhan sendiri, Tuhan yang Maha Esa di agama Islam ini membenci seseorang yang melakukan kegiatan negatif seperti bunuh diri.
karena memang dalam Quran sendiri dilarang ya. Oleh karena itu, bunuh diri merupakan salah satu tindakan yang keji dan bisa dibilang itu salah satu aktivitas atau kegiatan yang dilarang oleh Islam khususnya ya. Dan Tuhan sendiri pernah mengatakan di Al-Quran. Baik, berbicara mengenai agama, itu tentunya kita tidak terlepas daripada doa, ibadah, sholat, sedekah, dan zakat ya teman-teman. Oleh karena itu, pengaruh agama terhadap kesembuhan berbagai penyakit itu sangatlah penting dan sangat berefek bisa dibilang ya. Nah, saya sangat yakin sekali ketika seseorang memiliki pondasi iman yang kuat, memiliki pondasi tiang agama yang kuat, itu akan dijauhkan terhadap mara bahaya atau kejahatan-kejahatan yang bersifat negatif terhadap dirinya sendiri baraya. Hidupnya selalu tenang, damai, dan bahagia karena ada Tuhan di dalam hatinya. Ketika kita menaruh Tuhan di hati, itu pasti tidak akan merasakan kecemasan yang tinggi, tidak akan merasakan kecemasan sosial, segala problematika hidup yang ada di dunia ini ya baraya. Selain itu, berbicara tentang agama dan doa tentunya keduanya itu saling berkorelasi atau saling berkaitan ya dengan kesembuhan penyakit. Seperti contohnya ketika ada orang yang sedang sakit, itu diberi air doa oleh salah satu ulama, oleh salah satu yang dipercaya menurut di lingkungan masyarakat sekitar. Bahkan beberapa peneliti kesehatan itu mengemukakan bahwa air doa itu tidak terikat oleh ruang, yang maknanya adalah ketika doa kita sampaikan kemana-mana, ketika doa kita sampaikan, kita lontarkan di mana dan bagaimanapun itu kondisinya, itu pasti akan otomatis sampai karena tidak terikat oleh ruang. Dan itu menurut beberapa para spiritualis ya. Maka jelas sekali di sini efek daripada doa bagi kesembuhan penyakit itu sangatlah cepat atau sangatlah tepat. Nah, itu mungkin tadi penjelasan singkatnya mengenai definisi agama serta kesembuhan menurut beberapa spiritualis yang ada di dunia ini. Ini klaim sekali lagi ya baraya, saya tidak berbicara mengenai satu agama, apalagi saya agama muslim, agama Islam tentunya saya tidak berbicara satu agama, melainkan saya berbicara ini keseluruhan beragama ya, keseluruhan agama yang ada di muka bumi ini. Kemudian dalam Islam sendiri, dalam agama saya sendiri, itu doa merupakan pintu pengetuk rahmat. Doa itu merupakan simbol penghambaan hambanya terhadap Tuhan. Karena itu doa bersifat gaib. Bahkan ketika sholat pun kita sebagai muslim itu tidak terlepas daripada yang namanya doa. Nah, bahkan ketika sujud sekalipun dalam Islam itu bisa disebut doa itu berbisik ke bumi dan terdengar di langit. Saking mujarabnya doa, saking pentingnya doa terhadap kesembuhan berbagai penyakit, berbagai masalah yang melanda diri kita sendiri, itu sampai disebutkan bahwa ketika kita sujud, ketika kita sholat, tidak terlepas dari yang namanya berdoa. Apalagi salah seorang spiritualis muslim pernah mengatakan bahwa sujud terakhir ketika sholat itu merupakan doa yang paling ampuh, merupakan senjata utama ketika kita meminta munajat, ketika meminta sesuatu kepada Allah, itu di saat sujud terakhir ya baraya. Maka jelas sekali ya, sangat penting sekali nih doa terhadap kesembuhan berbagai penyakit ini. Kemudian agama juga bisa atau dapat mencegah penggunaan alkohol dan obat-obatan yang berbahaya. Dengan adanya pengkajian dan pengembangan spiritualitas dan agama di bidang medis, itu pada akhirnya para ahli menyadari bahwa pentingnya untuk beragama dan faktor-faktor tersebut dapat diperhitungkan dengan baik. Adapun praktek dan penelitian kesehatan pada titik-titik tertentu itu mereka menyebutkan bahwa agama dan spiritualitas sebagai faktor yang terlupakan
atau faktor keyakinan. Atau dalam Islam kami sendiri menyebutnya dengan iman ya, Baraya. Lalu agama juga tidak lagi dianggap sebagai. Lalu seorang dokter kesehatan yang bernama Dosey pada tahun 1996 membuktikan bahwa penelitian mengenai pengaruh doa yang dapat disimpulkan yaitu doa dapat berpengaruh secara positif dalam berbagai penyakit seperti contoh tekanan darah tinggi, luka-luka, serangan jantung, sakit kepala atau pusing, kecemasan yang berlebih, dan lain sebagainya. Nah, proses tersebut dapat dipengaruhi oleh doa, yaitu proses kegiatan enzim, laju pertumbuhan sel darah. Nah, bahkan si dokter Dosey tadi ketika sudah menyimpulkan terhadap beberapa hasil penelitian ilmiahnya, itu dokter tersebut menyimpulkan lagi bahwa ketika memang ada pasien, ketika ada seseorang yang mengalami sakit psikis ataupun fisik, itu dokter tersebut bersumpah bahwa dia akan mendoakan beberapa pasien tersebut, Baraya. Saking pengaruhnya doa terhadap berbagai kesembuhan, terhadap kesembuhan penyakit umat manusia ini ya. Beberapa bukti mengenai agama dan pengaruh doa khususnya berimbas pada sebagian besar masyarakat yang menggunakan jasa. Menurut majalah Time, tahun 1996 juga ada sekitar 82% pasien percaya kekuatan doa dan penyembuhan. Lalu 77%-nya lagi percaya Tuhan ikut andil dalam menyembuhkan seseorang dengan penyakit yang serius. 73%-nya lagi percaya jika doa itu dapat membantu orang lain agar bisa mendapatkan kesembuhan. Nah, jelas sekali ini sangat penting di seluruh agama manapun, doa itu berpengaruh besar, berpengaruh sangat sekali. Dan saya meyakini juga bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan. Meskipun kita berbeda secara faham, tapi kita yakini seluruh faham yang ada di dunia ini mengajarkan, selalu melontarkan dan selalu mengimplementasikan tentang nilai-nilai kebaikan ya, Baraya. Beralih kepada agama saya, agama Islam sendiri, di dalam Al-Quran sendiri Allah itu mengatakan bahwa ketika terjadi masalah, berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, maka aku akan mempermudah segalanya, dan niscaya jika tidak meminta, maka engkau termasuk orang-orang yang sombong. Nah, sebesar apa sih masalah yang ada di muka bumi ini sampai-sampai kita tidak mau meminta doa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Dan sekotor-kotornya kita, seberlumuran dosanya kita itu, ya lu tetap harus berdoa, tetap harus meminta kepada Tuhan. Orang Tuhan juga udah jelas kok, dia menyebutkan bahwa ketika engkau tidak berdoa, tidak meminta ketika terjadi masalah, itu engkau merupakan termasuk golongan orang yang sombong. Jadi jelas kita itu tidak ada apa-apanya, Baraya, ya, di mata Tuhan. Nah, lalu beragama itu juga bisa disebut sebagai cover dari tubuh yang ada di dalam diri kita, dan doanya itu merupakan salah satu anggota dari bagian tubuh diri kita, Baraya. Maka kami sebagai seorang muslim tentunya ya meyakini bahwa kesembuhan itu berasal dari Allah semata, dan doa adalah alat untuk mendapatkan kesembuhan itu dari berbagai macam penyakit, dari berbagai segala problematika hidup di dunia ini ya. Doa itu pasti dikabul, entah itu kapan, di mana, dan dalam kondisi apapun kita. Cuman terkadang kita itu tidak menyadarinya ya, kapan doa dikabul tersebut, karena memang kebiasaan kita yang selalu negatif, kebiasaan kita yang selalu berbuat dosa di dunia ini. Tuhan itu ingin selalu lu meminta lebih, lu meminta
doa yang positif, lu meminta doa yang tidak neko-neko, lu meminta doa yang logis kepadaku. Itu kata Tuhan. Di dalam Al-Quran, Allah sendiri berkata bahwa Allah tidak pernah akan membebani seseorang, membebani masalah kepada hambanya itu, melainkan hambanya bisa menyelesaikan dan mampu menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Jadi jelas sekali menurut keyakinan agama kami bahwa Tuhan tidak mungkin menghadirkan masalah, Tuhan tidak mungkin menyuguhkan beberapa permasalahan itu, melainkan kita sendiri bisa melakukan dan mencari solusinya. Jadi seburuk-buruknya kamu di mata Tuhan, Tuhan itu maha besar kok atas segala ampunannya, lebih besar malah dari samudra dan lautan. Jadi jelas sekali ya, antara agama, doa, dan kesembuhan itu sangat penting sekali. Kemudian Tuhan juga maha adil dengan segala keputusannya. Nah, begitu. Dan pada akhirnya kita kembalikan lagi kepada diri kita masing-masing ketika memang dilanda masalah, ketika kita terjadi segala problematika yang ada di dunia ini. Kita mempunyai cara masing-masing untuk mencari solusinya ya, Baraya. Kita mempunyai cara sendiri untuk menemukan pintu keluarnya itu di mana dan bagaimana. Kemudian pada dasarnya seluruh agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Meskipun kita berbeda paham satu sama lain, dan kita yakini bahwa tidak ada satupun agama yang mengajarkan tentang kejahatan. Seluruh agama yang ada di Indonesia khususnya itu semuanya itu mengajarkan tentang kebaikan ya, Baraya. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat bagi Baraya sekalian, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Syahrul pamit undur diri. Terima kasih. Yakin Tuhan itu maha adil dengan segala keputusannya ya, Baraya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.